Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa saudara lagi dimanapun Anda berada. Saya menyapa lagi, biarlah kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memberkati kita pada hari ini. Amin saudaraku. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa segala ucapan syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk disembah, pribadi yang layak untuk kita tinggikan, kita agungkan. Sebab kalau kita hari ini ada, kita kuat, kita sehat, semua karena campur tangan Tuhan. Yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu selayaknya lah kita menghampiri Tuhan. Kita bawa pujian, kita bawa penyembahan kita yang terbaik. Sebab Dia pribadi yang layak untuk ditinggikan, pribadi yang layak untuk disembah. Ku menyembahmu, ku datang kepadamu, ku datang kepadamu, membawa syukurku. Ku menyembahmu, Yesus Tuhan. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tak bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Terima kasih Tuhan, Engkaulah alasan untuk kami ada sampai hari ini. Engkaulah alasan untuk kami tetap bertahan menghadapi kehidupan ini. Tuhan, terima kasih buat kemampuan-Mu. Glory bagi-Mu. Hanya yang pernah, sama-sama katakan, merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan
hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan bagiku percaya, kasih-Mu Tuhan dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang selalu berkorban, kasih yang menerima kami apa adanya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menerima kami apa adanya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu hari ini, kasih Tuhan yang menerima kita apa adanya. Engkau akan diterima, engkau akan dicintai. Oleh sebab itu, tetap percaya, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Oh, mari kita sembah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Kasih-Mu mempesona, kasih-Mu menerima kami apa adanya. Oh, terima kasih, ku menyembah-Mu. Oh, Tuhan, Engkau pribadi yang layak. Kami mengagungkan Engkau, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus yang ajaib, yang ajaib, yang ajaib. Glory bagi-Mu. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Oh haleluya, tiada pribadi yang seperti Engkau. Engkau layak, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan. Terpuji nama-Mu, terpuji, terpuji, terpuji nama-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, biar kami menyembah-Mu Tuhan, pribadi yang layak ditinggikan, yang layak kami sembah.
kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik buat kami Tuhan. Kau yang memperhatikan sampai hal yang sekecil-kecilnya. Tuhan perhatikan buat kehidupan kami. Kami berkata thank you buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau melayakan setiap kami. Kami ada sampai hari ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami dapat menyembah Engkau. Kami dapat meninggikan Tuhan. Mengagungkan Engkau. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Bawa kami lebih lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, terima kasih. Waktu ku kuat maupun lemah, sama-sama katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali tetap Yesus, sekali Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Glory bagimu Tuhan, glory, glory, glory. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami yang terbaik. Oh Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Oh sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku meninggikan-Mu. Oh Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Engkau yang layak disembah, muliakan nama-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada-Mu, sebab tidak ada yang lain. Kami menaruh harapan kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Dan terus kami menyembah-Mu. Kami berkata apapun keadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan, Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terpuji nama-Mu. Hati kami tetap percaya menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Buka tangan-Mu, katakan,
Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sama-sama katakan, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima kasih. Wow. Thank you God. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum-Mu Yesus. Yes God. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Mari dengan segenap hatimu katakan pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu. Terima kasih. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sama-sama katakan, hatiku mengasihi-Mu. Glory. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh, oh, oh. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membuat kami semakin paham dan mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Wahyukan buat kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ketika kebenaran firman Tuhan dilepaskan, yang sakit disembuhkan,
yang lemah akan dikuatkan, yang tidak punya pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru. Sebab firman-Mu berkuasa, hidup ya dan amin. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mengambilnya dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, berkata demikian. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dikatakan bahwa kalau saudara dan saya mengenal sungguh-sungguh daripada pribadi Allah, saudaraku, tandanya adalah saudara dan saya menuruti perintah-perintahnya. Amin, saudaraku. Tidak mungkin saudara dan saya menuruti perintah-perintah daripada seseorang yang Anda tidak kenal. Yang setuju katakan amin. Nah, sekali lagi tidak mungkin Anda akan melakukan segala perintah yang Anda tidak ketahui asal usulnya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kalau kita yaitu mengenal Allah dengan benar, tandanya adalah saudara dan saya menuruti perintah-perintahnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dan saya tidak patuh, tidak taat kepada perintah-perintahnya, saudaraku, bahwa dikatakan firman Tuhan kita adalah seorang pendusta, saudaraku. Oh iya, jadi sekali lagi dikatakan kita adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran dari hidup kita, saudaraku. Nah, mari kita mulai cross check, saudaraku, dalam diri ini. Apakah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari perkataan kita, dari sikap kita, tingkah laku kita di lingkungan masyarakat. Apakah benar-benar begini, saudaraku? Kita menerapkan nilai-nilai kebenaran. Kita menyatakan Kristus lewat kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Nah, sebab itulah tujuannya, saudaraku, bahwa perintah-perintah yang diberikan kepada kita harus melakukan. Nah, tandanya, saudaraku, bahwa kita mengenal Allah dengan benar. Sebab saya yakin dan percaya bahwa ketidakmengertian, ketidakkenalan dengan baik kepada seseorang, kita tidak mungkin akan melakukan perintahnya, saudaraku. Toh mungkin kalau kita hanya sekedar mengenal saja, tidak mendalam, saudaraku. Mengenal atau mungkin tahu, tetapi tidak mendalam, saudaraku. Ini yang semua katakan bahwa kita melakukan perintahnya sesuai dengan apa yang kita mau, saudaraku. Jadi perintah daripada kebenaran firman Tuhan memang saya katakan seringkali itu menyakitkan buat daging kita. Itu bentuk penyalipan, itu saya katakan mungkin gini, bentuk penyiksaan buat daging kita. Seringkali daging kita meronta dan saya katakan bahwa itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang saudaraku, melakukan perintah Tuhan mesti di sisi yang lain bertolak belakang dengan daging kita. Dunia menolak dari hidup kita, saudaraku. Tetapi enggak apa-apa, saudaraku, bahwa memang itulah yang harus kita lakukan, saudaraku. Sebab kalau saudara dan saya tidak melakukan itu, dikatakan firman Tuhan bahwa begini. Kalau saudara mengenal Allah dan kita tidak menjadi pelaku, dikatakan kita adalah seorang pendusta, saudaraku. Oh iya, hanya sekedar beragama Kristen, tetapi maaf kata, kita bodoh dalam kehidupan kita sehari-hari.
kita masih kompromi dengan dosa, kita masih suka bohong, masih tipu sana tipu sini, nggak bisa melepaskan pengampunan, masih punya akar yang pahit dari hidup kita, saudaraku. Padahal firman Tuhan dikatakan itu harus kita tanggalkan. Amin, saudaraku. Kita harus tanggalkan, kita harus buang dari kehidupan kita. Dan memang itu nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kerajaan yang harus kita hidupi, saudaraku. Supaya kita tidak dicap pembohong oleh Bapa kita. Amin, saudaraku. Nah, sebab dikatakan ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama Kristus telah hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan sudah jelas. Kalau saudara dan saya mengatakan bahwa Roh Kudus, pribadi ketiga itu, atau Kristus atau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara dan saya, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin, saudaraku. Ada banyak hal keteladanan yang kita sudah baca, yang kita sudah pahami lewat kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, hidupi itu saudaraku. Memang ada kalanya saya katakan menyakitkan buat daging kita. Sampai benar-benar seringkali itu melukai dalam hati kita. Tetapi percaya saudaraku, bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Memang dunia akan menolak kita. Kita mungkin dikucilkan, tetapi teruslah terfokus kepada panggilan kita. Amin, saudaraku. Apakah panggilan itu menuju kepada keserupaan dengan Kristus? Yaitu dengan kata lain bahwa begini, nilai-nilai kebenaran yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, kita harus menghidupi dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kau ditempatkan, dalam dunia kerja, di dalam kita bermasyarakat, dalam kita bergereja, saudaraku. Mari nilai-nilai kerajaan itu betul-betul begini, kita lepaskan dari hidup kita, supaya dunia melihat bahwa Kristus itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah dengar firman Tuhan, kita yang sudah dewasa rohani, saudaraku, mari terapkan nilai-nilai kebenaran itu, saudaraku. Sebab kalau tidak, saudaraku, kita dikatakan orang-orang yang berdusta, saudaraku, pendusta, dan tidak ada kebenaran sama sekali dari hidup kita. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Oh iya, saudaraku, yang pahit tetap pahit. Padahal dia melayani pekerjaan Tuhan, mungkin jadi singer, mungkin jadi pemain musik, mungkin dia aktivis dalam sebuah gereja, bahkan mungkin gini, dia mungkin seorang pengkhotbah, saudaraku, nggak bisa mengampuni, terluka, maaf kata, bohong, masih gaya hidup. Oh iya, saudaraku. Nah, mari kita harus selesai itu, saudaraku. Amin. Harus selesai. Supaya apa? Tuhan tidak mengatakan bahwa kita ini pendusta dan tidak ada kebenaran dari hidup kita. Nah, saya yakin dan percaya kalau kebenaran itu ada dalam diri kita, saudaraku. Yesus tinggal dalam diri kita. Secara otomatis, saudaraku, bahwa nilai-nilai kebenaran yang Yesus ajarkan, kita harus terapkan. Amin. Kita harus lakukan itu. Walaupun keadaan, kondisi tidak mengenakan. Walaupun daging ini meronta. Oh iya, saudaraku. Saudara dan saya haruslah tetap melakukan itu, saudaraku. Supaya apa? Benar-benar kita menjadi orang yang berbeda. Dunia dapat melihat kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus. Amin, saudaraku. Ada sebuah perbedaan antara orang dunia, antara orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Ada sebuah perbedaan. Dari mana, saudaraku? Dari sikap kita, dari kelakuan kita, dari cara kita berbicara. Oh iya, orang dunia dapat melihat, oh ini anak Tuhan. Amin, saudaraku. Ini milik Kristus. Ini orang Kristen. Haleluya. Supaya benar-benar Kristus terpancar dari hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini renungan singkat yang saya bisa bagikan buat kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, thank you, terima kasih. Untuk hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu atas kehidupan kami. Mungkin hanya sederhana, tetapi kami percaya Roh Kudus akan berbicara lebih kuat daripada suara hamba-Mu berbicara buat kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan.
Terpuji namamu. Hamba-Mu terus berdoa untuk penyediaan tempat ibadah. Tuhan, tidak akan pernah henti-hentinya kami berdoa untuk penyediaan tempat ibadah. Dengan cara-Mu, Engkau akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan doakan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dan akhirnya kami menyerahkan hidup kami hari ini. Sepanjang hari ini kami dalam perlindungan Tuhan. Kami dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur. Hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081359741042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.